Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih harga ekstrim dan bagaimana sih cara kita mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut videonya. Oke, saya akan menjelaskan apa sih harga ekstrim itu dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang lanjut ke pengaplikasian dari turunan baku maupun rantai. Oke, jadi turunan ini dapat digunakan untuk menentukan harga ekstrim dari suatu persamaan. Di mana jika kita diberikan fungsi Y sembarangan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka didapatkan bahwa jika A lebih besar daripada 0, maka grafik yang akan didapatkan dari persamaan tersebut adalah grafik minimal. Dan jika A lebih kecil daripada 0, maka grafik yang akan didapatkan adalah grafik maksimum. Untuk menentukan harga ekstrim suatu persamaan, kita memerlukan beberapa langkah untuk menentukannya. Yang pertama, kita harus menentukan turunan dari fungsi kuadrat yang didapatkan. Lalu, kita dapat mencari titik kritisnya. Dan dari situ, kita dapat mencari harga ekstrim. Perlu diketahui bahwa diferensial dapat digunakan untuk mencari gradien garis yang bersinggungan. Dengan grafik fungsi kuadrat, jika gradien dari turunan adalah Y aksen sama dengan 0, maka garis tersebut bersinggungan dengan titik maksimum atau minimum dari grafik suatu fungsi kuadrat. Namun, jika Y aksen sama dengan plus, maka gradien garis yang bersinggungan adalah naik. Dan jika Y aksen sama dengan minus, maka gradien garis yang bersinggungan adalah turun. Sekarang, kita lanjut ke contohnya. Yang pertama, itu ada contoh 1. Y sama dengan 6 dikurang 6X dikurang 3X kuadrat. Maka ada harga ekstrimnya. Jika ada, berapa harganya? Nah, caranya itu pertama, tentukan turunannya. Di sini kita dapat Y 6 dikurang 6X dikurang 3X kuadrat. Kita turunin lagi guys. Jadi, min 6X ditambah 6. Kenapa sih kita bisa dapat 6X? Simple guys. Dari sini guys, 3X kuadrat. Jadi kan 6X min 6X ini kita jadi 6. Jadi, X sama dengan 1. Nah, untuk menentukan adanya harga ekstrim, kita dapat membuat garis bilangan untuk menentukan gradien yang ada di samping titik kritis. Maka, nilai ini dapat disubstitusikan ke dalam Y aksen. Pertama, kita akan dapat X-nya turunan itu 1. Berarti, ke kanan dan ke kiri itu 0 dan 2 dong. Jelas. Oke. Kita mengambil dengan 0. Min 6, X sama dengan 0. Min 6 dikali 0 itu kan 0 ditambah 6 jadi 6. Pertama plus. Jadi bagian kiri itu plus. Sedangkan yang X sama dengan 2 itu min 6 dikali 2 ditambah 6 itu kan hasilnya sama dengan min 6. Berarti itu min. Nah, dari hasil di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan 6 dikurang 6X dikurang 3X kuadrat memiliki harga ekstrim. Maka, kita dapat langsung mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam Y untuk mendapatkan harga ekstrimnya. Y sama dengan 6 plus
ini pakai turunan 1 ya, itu kan akhirnya Y sama dengan 6 plus 6 dikali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2, itu hasilnya 9. Didapatkan harga ekstrimnya 1,9. Nah, sekarang ini kan plus duluan. Itu berarti maksimum. Sedangkan kalau di awalnya itu minus, berarti hasilnya minimum. Oke? Sekarang lanjut pada pengaplikasiannya di dunia nyata. Contohnya, selembar plat berbentuk persegi, selembar plat berbentuk persegi panjang berukuran 24 dikali 9 desimeter. Pada keempat ujungnya dipotong nih guys ya, bujur sangkar kecil-kecil berukuran sama. Bagian X-nya itu bagian yang dipotong. Oke, dipotong bujur sangkar kecil-kecil. Sangkar-sangkar kecil berukuran sama, lalu sisi-sisinya dilipat ke atas sehingga membentuk kotak tanpa tertutup. Tentukan panjang, lebar, dan tingginya sehingga volumenya maksimum. Oke, dari gambar di atas didapatkan P-nya itu bagian bawah itu panjangnya ini kan 24. Karena kan paling tinggi lah ya panjangnya, paling banyak angkanya. Panjangnya 24 dikurang 2X. Lebarnya 9 dikurang 2X. Kenapa sih kita bisa dapat 2X-nya itu? Oke, X-nya itu kan bujur-bujur sangkar kecil yang dipotong itulah ya. Kan di bagian 2 ini nih, itu kan X. Tapi ada 2 nih, jadi 2X dong. Kalau yang ini, bagian lebarnya ini, kan X. Sama nih ya, X ya. Ada 2. Jadi, 2X dong. Sedangkan T-nya itu atau tingginya itu X. Nah, dari sini kita dapat menentukan persamaan dari volume balok tersebut. Oke, volume balok itu apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke? Kita dapatkan tadi panjangnya itu 24 dikurang 24 dikurang 2X. Buka kurung 24 dikurang 2X tutup kurung dikali buka kurung 9 kurang 2X tutup kurung dikali X. Nah, kita dapat nih hasilnya nih. Sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 66X kuadrat ditambah 216X. Nah, setelah itu baru kita dapat menentukan harga ekstrimnya. Pertama, kita tentukan turunannya dulu. Jadi kan V aksen nih. Jadi turunannya itu, ini V biasa. Jadi aksen ini, jadi V aksen itu kan 4 dikali 3, kita pakai rumus sebelumnya dari aturan baku itu 13 syarat itu, V aksen sama dengan 12X kuadrat dikurang 132X ditambah 216 sama dengan 0. V aksennya kita cari angkanya ya buat ngambil harga ekstrimnya. Harga maksimumnya. Jadi di sini kan kita dapat nih. Kita bagi 12. Jadi X kuadrat dikurang 11X ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kita dapat faktorannya X sama dengan 9 dan X sama dengan 2. Lalu, tentukan harga maksimumnya. Oke. Kita kan pertama dapat X-nya di 9. Kita berarti kalau di 9 itu, kanan kirinya itu ada 8 dan juga 10. Kita cari X sama dengan 8. Sini guys, dapat guys. X sama dengan 8 itu pakai angka yang sebelumnya guys. Yang X kuadrat dikurang 11X ditambah 18. Ini kan 8 kuadrat itu kan 64. Dikali 11 kali 8 itu 88 ditambah 18. Itu kita dapat hasilnya min 6. Min 6 itu minus. Seperti yang kita bilang tadi, kalau awalnya itu minus, berarti apa?
minimum kan? Nah, tapi kita belum bisa mengasumsikan bahwa ketika kita dapat pertama itu langsung minus. Nggak bisa. Karena kita harus ngecek dulu bagian belakangnya itu minus juga atau plus. Kalau misalnya bagian belakangnya itu sama, misalnya depan sama belakang sama-sama minus, nggak bisa. Itu nggak termasuk dalam harga maksimum ataupun harga ekstrim. Syarat adanya harga ekstrim itu adalah plus dan minus. Kalau plus atau minus itu tidak bisa. Kita dapat X sama dengan 10. Kita dapat di 10 kuadrat 100, dikurang 11 kali 10, 110, ditambah 18, itu hasilnya plus. Seperti yang saya bilang tadi, ini minimum. Lalu, X yang kedua itu kan 2. Kanan kirinya 1 dan 3 dong. Nah, kita cari 1 kuadrat itu 1 dikurang 11. Dikali 1, 11. Ditambah 18 sama dengan 8. Plus. Nah, X sama dengan 3. Itu kan 3 kuadrat itu kan 9. Dikurang 11 kali 3. Itu hasilnya kan 9. Ditambah 18 sama dengan minus 72. Oke, sebenarnya di sini salah sih. Sebenarnya di sini kan harusnya minus 33. Jadi 18 ditambah 9 itu kan hasil 25. Dikurang 33. Itu hasilnya jadi min 8. Ini salah guys, bukan min 72. Sorry. Oke, didapatkan harga maksimum dan minimum dari volume balok. Karena kita ingin mencari volume maksimum dari balok, maka kita akan mengambil harga maksimumnya saja. Di mana titik X untuk harga maksimum ialah X sama dengan 2. Nilai X ini dapat kita substitusikan ke dalam persamaan volume balok. Oke, volume balok kan 4. Ini kita pakai yang di awal ya. Sorry, kita pakai yang ini nih. Volume awal, bukan volume aksen, tapi volume awal. Jadi 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 66 kali 2 pangkat 2 ditambah 216 kali 2 sama dengan 200 desimeter kubik. Itu volumenya. Kalau panjangnya sama dengan 24 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 20 desimeter. Lebarnya 9 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 5 desimeter. Dan tingginya itu 2 desimeter. Kita lanjut contoh berikutnya. Oke, di sini kan ada soal pertanyaannya, tentukan kapasitas terbesar dari sebuah kotak terbuka yang dapat dibuat dari selembar papan seluas 16 cm kuadrat dengan cara memotong bujur sangkar berukuran sama, yaitu cm pada ujung-ujungnya dan melipat sisi-sisinya ke atas. Oke, di sini ada gambarnya dengan lebarnya 4, panjangnya tidak diketahui guys. Alasnya itu kan 16 cm kuadrat dengan panjang 16 kurang L. Karena panjangnya masih belum diketahui, kita masih mengasumsikan bahwa panjangnya itu 16 per L. Nah, volumenya itu kita cari. Panjang dikurang 2, bujur sangkar itu yang saya bilang tadi, bagian X-nya itu. Dikali L kurang 2 kali 1. Kita akan dapatkan P-nya itu kan 16 per L. Jadi 16 per L kurang 2 dikali L min 2 kali 1. Kita dapat di 16 kan ya, itu 16L kali L, ya 16 dong, dikurang 32 per L, dikurang 2L ditambah 4, jadi minus 32 per L kurang 2L plus 20. Kita dapat aksennya jadi 32L pangkat min 2 dikurang 2.
Oke, apakah kalian bingung kenapa sih ini bisa min 2? Oke, saya jelasin. Kalau misalnya min 2 per itu, kalau ke atas dia kan jadi min 1. Sedangkan ini diaksenin, jadi dong min 1 dikurang min 1 jadi min 2. Oke, lanjut. 1 per L sama dengan 2 per 32. Ini dibalik ya guys ya, biar dapat gampangnya. Jadi L sama dengan akar dari 32 per 2. Jadi L itu sama dengan 4. Dapat volumenya jadi 16 per 4 dikurang 2 dikali 4 min 2 dikali 1. Itu adalah 4 cm kubik. Oke, lanjut. Contoh soal yang terakhir. Sebuah kotak terbuka tanpa tutup kapasitasnya 36.000 mm kubik. Panjang kotak 2 kali lebarnya. Berapa ukuran kotak agar bahan yang diperlukan sedikit mungkin? Di sini kan volumenya 36.000 mm kubik dengan panjang 2 kali lebarnya. Oke, kita pakai volume balok ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Kita volume dapat segitu. Kita masukin 36.000 sama dengan 2L kali L kali T. Kita pindah ruaskan, jadi T sama dengan 36.000 per 2L kuadrat. Ya bagi 2, jadi 180.000 per L kuadrat. Nah, kita cari luas permukaannya. Dengan rumus P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Kita dapat di 2L kuadrat ditambah 6L kali T. Nah, kita cari. Jadi, pakai hasil yang ditemukan tadi ya. Jadi, 2L kuadrat ditambah 108.000 per L. Jadi, kita cari LP aksennya. LP aksen itu adalah 4L kurang 108.000 per L kuadrat. Kita cari, kan kita dapat nih, masih L aksen, kan pindah lah, dia pindah ruas lah ya. Jadi 4L pangkat 3 dikurang 108.000 sama dengan 0. Kita cari L-nya. L sama dengan akar dari 108.000 per 4. 3 ya, nah maksudnya. Kan dapat 3 akar 27.000 sama dengan 30 mm. L-nya dapat tuh 30 mm. Panjangnya 2 kali L dapat 60 tuh. 60 mm. Kita cari tingginya pakai yang dicari tadi nih, yang ini nih. Oke. Kita dapat di 18.000 per 30 kuadrat, dapat di 20 mm. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.